kita punya masa, dari masa awal sama masa yang ditimbang sampai masa akhir, itu kita bisa membuat kadar air X versus T. Cuma ini kalau kita ganti masa padatannya kita tambah waktu kita kurang, kurvanya tidak berguna karena hasilnya pasti akan beda. Maka kita tidak gunakan kurva X versus T, tapi kita gunakan kurva N versus X. Laju penguapan, N itu adalah laju penguapan, dan untuk X ini adalah kadar air atau kandungan air. Untuk menghitung laju penguapan, itu kita dapat dari rumus N sama dengan min SS per A delta X per delta T. SS-nya adalah massa padatan kering, berarti SS itu adalah M, atau kalau mau pakai kilogram boleh ya, kilogram padatan kering, dibagi luas kontak, luas permukaan terpapar, dikalikan dengan dx kadar, X2 min X1. Kadar berarti adalah massa air ya, atau kilogram ya, kilogram air per kilogram padatan kering. Kemudian T itu adalah waktu. Misalnya jam ya. Jadi N itu adalah laju penguapan air, kilogram padatan keringnya hilang, jadi kilogram air per jam per meter persegi. Jadi penguapan totalnya tergantung berapa luas kontaknya, berapa luas padatan yang kontak dengan udara. Sehingga kalaupun A-nya berubah, yang tadinya kita pakai loyangnya kecil kita ganti yang besar, masanya yang tadinya sedikit kita perbanyak, itu kurva N versus X itu tidak berubah. Itu kelebihannya kenapa kita pakai N versus X bukan X versus T. Dan dari rumus N ini juga kita bisa mendapatkan nilai T-nya ya. Kalau misalkan dari kondisi di percobaan yang kita lakukan eksperimen, kita mau ganti jumlah masanya atau luas penampangnya kita ubah. Nah, itu kita bisa mencari berapa waktu yang dibutuhkan supaya balik lagi X1 bisa turun kadar airnya sampai X2. Dan untuk laju periode konstan, rumusnya itu sederhana. T sama dengan min SS per A. Untuk N-nya karena nilainya konstan, kita simbolkan ada tambahan C atau RC. Tergantung textbooknya ada yang menuliskan simbolnya lajunya adalah N, ada yang mensimbolkan R. Untuk C itu menandakan kalau dia itu ada pada periode konstan. Makanya ada tambahan C untuk membedakan R yang di falling period, yang di periode menurun. Kalau di periode menurun atau di falling rate, R-nya itu disimbolkan R dan dia itu adalah fungsi dari X ya. Jadi tidak bisa keluar dari integral, tapi itu nanti pembahasannya. Kita bahas dulu waktu untuk pengeringan laju konstan. T sama dengan min SS per A, RC, X2 min X1. Kalau kita tahu masa padatan kering, luas permukaan terpaparnya tahu, laju penguapannya juga sudah tahu dari percobaan, berapa waktu yang dibutuhkan dari X2 ke X1 ini bisa kita hitung. Ini perhitungannya tidak rumit, dan percobaannya pun tidak rumit ya, cuma emang makan waktu. Itu rumusnya untuk kurva di periode yang konstan. Oke, jadi untuk kurvanya ada dua periode, ada constant rate, ada falling rate. Falling rate itu tergantung jenis padatan.
dan kondisi pengeringan. Yang dibahas tadi baru sampai di constant rate. Kemudian dalam pengeringan itu umumnya ada setidaknya ada dua ya, ada di konstan dari B ke C ya. Ini adalah constant rate dan C ke E itu falling rate. Entah dia ada yang strike C ke E atau hampir ya, hampir garis lurus dari C ke E. Ada juga yang seperti ini CDE. Dan di awal itu ada periode eh, penyesuaian awal. Kalau di periode penyesuaian awal dia waktunya nggak terlalu lama sehingga biasanya kita abaikan relatif terhadap waktu dari B ke C ini lebih lama daripada A ke B, apalagi dari C ke D itu jauh lebih lama daripada B ke C, dan dari E ke D, dari D ke E sih sebetulnya, dari D ke E itu jauh lebih lama daripada D ke C, dari C ke D. Di bagian awal ini susah untuk diprediksi. Di awal ini ada penyesuaian karena kan ada perbedaan temperatur antara padatan masuk, temperaturnya TP misalkan, dan ada T gas atau T udara. Ada TP dan TG. Ini kan temperaturnya berbeda antara padatan dan gas. Sehingga nanti temperatur padatan itu akan berubah. Berubah dari TP ke T equilibrium. Karena di awal mungkin temperatur padatan terlalu rendah. Di awal itu TP-nya itu cukup rendah sehingga tidak cukup panas untuk menguapkan air yang ada di padatan. Makanya temperaturnya naik. Tapi nanti ketika temperaturnya sudah naik, sudah cukup panas untuk menguapkan, itu baru mencapai T equilibrium. Dan ini biasanya diabaikan karena periodenya relatif singkat. Untuk penyesuaian awal hanya beberapa menit mungkin, nah itu sudah settle, tinggal penguapan di constant rate dan di falling rate. Jadi untuk periode AB itu diabaikan dalam perhitungan, karena yang paling signifikan adalah di C ke E falling rate itu yang paling lama. Sehingga kalaupun kita abaikan A ke B itu tidak terlalu ngaruh. Oke, kemudian periode berikutnya itu adalah dari B ke C, yaitu constant rate. Dari B ke C ini permukaannya sangat basah dan ada lapisan film air secara kontinu di permukaan padatan. Ibaratnya kalau kita lihat padatan dari samping atau kain gitu ya, kita zoom in, ini ada air menggenang di atas permukaan kainnya, yang kalau dia itu menguap, lapisan film air ini tidak kering, tapi diisi sama air yang ada di bawahnya. Jadi lapisan film air di baju ini atau di padatan ini terus terbentuk secara konsisten. Ada air nguap, tempatnya diisi lagi, ada air nguap, diisi lagi sama air. Jadi dia seperti air yang tumpah di lantai. Dia seperti air bebas. Tekanan uapnya itu sama dengan tekanan uap air murni. Ini dari B ke C. Seluruh air itu unbound. Laju evaporasinya itu independen terhadap padatan. Jadi terlepas apapun padatannya, di periode constant rate dia akan berperilaku sama seperti air bebas, seperti air yang tumpah di lantai. Tidak ada gangguan, tidak ada hambatan. Dia bisa menguap asalkan energinya cukup. Kemudian untuk padatan berpori, air menguap disuplai dari dalam padatan. Jadi dari dalam padatan pun itu juga bisa mensuplai eh, air. Zaki Ali Akbar ada yang mau ditanyakan silakan.
Oh iya, nggak bisa masuk ya? Oh iya, wait, wait, bentar, bentar. Oh iya, ternyata zoomnya udah berubah jadi basic ya, belum di-upgrade lagi. Kayaknya ganti ke Google Meet deh untuk sementara ya. Oke. Iya, keluar aja deh. Saya ganti Google Meet ya. Min Y, karena sama-sama laju evaporasi ya, sama seperti S min SS per A, delta X min delta T. Dan kalau kondisi gasnya berbeda, maka nilai NC-nya akan berbeda. Kalau humiditas gasnya beda atau temperatur gasnya beda, itu NC-nya akan berubah. Karena memang secara ininya dia beda ya. Neraca massa dan panasnya akan berbeda. Oke, jadi untuk proses penguapan, evaporasi itu akan menyerap panas sejumlah lambda, sehingga T permukaan cairan akan menuju dan stabil pada T equilibrium, dan panas dari sekitar ke permukaan itu akan sama dengan panas penguapan. Sehingga pada kondisi ini YS itu akan konstan, dan untuk ya kapiler dan celah padatan terisi cairan, karena dia terisi cairan maka dapat transfer cairan ke permukaan secara cepat, sehingga nilai humiditasnya Y-nya akan konstan. Sehingga nilai NC-nya konstan, maka kurva B ke C itu lajunya konstan. Seperti air bebas yang menguap, seperti air tumpah di pantai. Dia bebas menguap.
Kemudian saat X mencapai XC di titik C, tidak cukup air di permukaan untuk menjaga lapisan film kontinu, sehingga luas terbasahi berkurang hingga permukaan kering sepenuhnya, titik D. Jadi di titik C, dari titik B ke titik C, dia itu basah total di permukaan. Nah, ini batas di titik C ini mulai ada satu titik spot kering. Dari C ke D, maka di D ini karena tidak cukup air untuk membasahi permukaan, dia akan berkurang sampai permukaannya ini full kering. Itu adalah batas dari C ke D. Dari ada satu titik kering sampai permukaannya kering total, tapi dalamnya masih basah. Dan dia masih bisa terjadi penguapan lagi, karena kan di dalam masih mengandung air. Jadi air di dalam itu akan difusi keluar ke permukaan, dan dari permukaan dia akan menguap. Itu adalah dari D ke E. Dan dia akan berakhir kalau sudah sampai ke X star. Atau kandungan air setimbang. Kalau sudah sampai titik itu, maka sudah tidak bisa lagi ada transfer air dari padatan ke udara. Itu adalah dari D ke E. Dari B ke C, permukaannya masih basah. Kalau air menguap, maka lapisan film air tetap terjaga karena air di bawahnya itu akan mengisi kekosongan lapisan film secara konstan. Makanya laju penguapannya konstan, sementara dari C ke D itu nilai penguapannya turun, tapi nilai N per area basah itu akan konstan. Laju penguapan akan konstan, yang bikin dia berkurang lajunya adalah karena luas areanya berkurang. Jadi kalau kita ngitungnya adalah penguapan total, itu akan berkurang. Tapi kalau kita ngitungnya adalah per luas, itu N-nya adalah konstan. Laju penguapannya konstan kalau per luas. Yang membuat dia kecepatan totalnya turun adalah karena jumlah permukaannya yang berkurang. Jumlah luas permukaan penguapannya berkurang. Itu dari C ke D. Zaki Ali Akbar, ada yang mau ditanyakan? Kena limit juga ya? Wait.
Oke, kita recap lagi lah dari slide sebelumnya ya. Basicnya adalah kita mau menghitung waktu untuk mengeringkan dari kadar X1 ke kadar air X2. Tapi yang kita gunakan adalah kurva N versus X. Intinya adalah kalau kurvanya N versus X, kita ganti masanya atau luas permukaannya itu kurvanya tetap seperti ini. Tetap seperti kurva yang bawah, dia tidak berubah. Yang berubah adalah kalau kita masukkan angkanya ke rumus untuk mencari nilai T, T-nya itu akan bervariasi tergantung M dan A-nya. Makin besar M-nya, makin lama waktunya, makin besar A-nya, makin kecil waktunya. Tapi secara gambar kurvanya N versus X itu akan sama. Berapapun luasnya dan masanya. Itu bentuknya akan kurang lebih sama. Yang berbeda adalah ketika kita hitung T-nya, T-nya itu akan bervariasi tergantung M dan A. Makanya kita gunakan kurvanya yang N versus X karena dia berlaku umum. Jadi kalau kita hitung T, T-nya akan bervariasi tergantung SS dan nilai A. RC sendiri ini kita notasikan, ada C-nya, karena dia untuk menandakan pada range konstan pada saat konstan rate atau laju konstan. Secara teori itu terbagi menjadi 4 bagian besar. Ada A ke B, ini adalah penyesuaian awal, initial adjustment. Biasanya kita T-nya kita abaikan karena relatif jauh lebih kecil ya. T dari A ke B itu lebih kecil daripada yang constant rate B ke C, dan constant rate itu lebih kecil daripada yang falling rate dari C ke D, dan falling rate dari C ke D itu lebih kecil daripada falling rate yang D ke E. Jadi basicnya ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 range utama, ada 4 bagian utama yang kita hitung untuk menentukan lama waktunya adalah 3 range terakhir. Inisial ini waktunya sangat singkat karena di awal ada perbedaan temperatur antara gas dan temperatur padatan. Sehingga akan ada penyesuaian, temperatur padatan akan nggak tahu naik atau turun ya, T equilibriumnya bisa lebih rendah atau lebih tinggi dari T padatan menuju T equilibrium. Pada saat sampai di T equilibrium, jumlah panas yang ditransfer dari gas itu digunakan untuk menguapkan eh, air yang ada di padatan. Jadi untuk A ke B itu kita abaikan karena waktunya sangat singkat. Dari temperatur padatan masuk ke temperatur equilibrium itu lajunya singkat, lama waktunya itu singkat sehingga kita abaikan ya dalam perhitungan lama pengeringan. Kemudian dari B ke C itu seperti air bebas, seperti air tumpah di lantai. Lapisan film di permukaan padatan itu terus terjaga. Titik B ke C itu akan berakhir pada saat mulai ada satu titik spot kering. Itu adalah akhir dari constant rate atau batas titik C ini. Ketika ada satu titik kering. Di titik D itu batasnya adalah satu permukaan, mau yang atas kiri kanan atau bawah itu semuanya sudah kering. Jadi bukan cuma satu titik tapi semuanya sudah kering. Kalau E itu adalah tingkat kekeringan maksimal yang bisa kita capai, tergantung kadar kadar air yang ada di udara. Kalau udaranya kering, maka kita bisa dapatkan X-starnya di titik nol. Tapi kalau tidak, maka akan ada kesetimbangan. Nah, itulah yang bisa kita capai. X-starnya di sini setimbang. Mau sampai kapanpun tidak akan bisa kita capai lebih besar dari ini pengeringannya. Kemudian untuk lajunya, kita bisa juga gunakan rumus seperti dehumidifikasi, driving force kalikan dengan koefisiennya, KI kali S min Y.
Yang satu adalah YS, dia itu adalah laju air, humiditas di permukaan air, yang satunya adalah di udara. YS di permukaan, Y-nya adalah di udara atau di gas. Oke, Pak, untuk di B ke C, panas dari udara itu digunakan untuk menguapkan air yang ada di padatan, dan nilai Y-nya itu adalah konstan karena di permukaan dia selalu terisi air ya. Kalaupun ada yang menguap akan diisi air berikutnya, sehingga di sini Y-nya adalah konstan dinilai YS di permukaan. Dia humiditasnya konstan pada YS. Kemudian pada saat sudah sampai titik C tidak cukup air di permukaan, makanya mulai muncul spot kering. Ini adalah awal dari falling rate. Yang menyebabkan lajunya berkurang adalah karena luas permukaannya berkurang. Karena luas permukaannya berkurang, maka laju penguapan totalnya berkurang. Jadi N per area basahnya itu dia tetap konstan, yang berkurang adalah laju penguapan totalnya. N-nya turun, tapi N per areanya konstan. Oke, kemudian dari basah parsial jadi kering, itu membutuhkan waktu yang lama untuk menguapkan sedikit air ya, karena problemnya air dari dalam padatan dia harus difusi dulu keluar. Dan ini banyak sekali rintangannya karena melewati padatan ya, difusi lambat. Ketika nyampe permukaan, energinya cukup, dia akan terevaporasi ya, menguap. Makanya butuh waktu jauh lebih lama, makin ke kiri itu butuh waktunya makin lama. Setelah sampai titik X-star, setimbang, uap di uap di udara dengan di padatan itu setimbang. Ibaratnya adalah yang kayak pakaian, yang satu di kos yang lembab dan satu lagi di Arab gitu, lagi haji atau umroh. Yang satu kering banget, bajunya yang satu itu akan lembab banget walaupun tidak diapa-apain ya. Jadi akan ada terbentuk kesetimbangan. Oke, jadi untuk rumusnya sebenarnya untuk rumus di falling rate dan constant rate itu sama ya, dasarnya adalah dari N sama dengan min SS per A delta X per delta T. T-nya adalah waktu ya. Ada yang pakai theta juga tergantung textbooknya. Kalau kita mau mencari berapa lama waktu yang dibutuhkan, maka tinggal tukar posisi ya antara N dengan T-nya dengan waktu. Kemudian kita integralkan dari 0 sampai T. Sedangkan SS per A dia kan konstanta ya. SS itu adalah masa padatan kering, dia tidak berubah masa padatan keringnya. Areanya juga sama ya, karena padatannya kan tidak ikut hilang. Dia tetap aja cuma kadar N yang berkurang. Ini juga sama, ini konstan. Maka SS per A di luar integral, yang ada di dalam integral adalah integral dx per N, karena X ini berubah terhadap
Waktu N juga sama ya, berubah terhadap waktu. Tergantung dia ada di konstan atau di falling. Kalau di falling dia berubah, kalau di konstan dia tidak berubah. Sehingga dari rumus ini berlaku umum, baik dia konstan atau falling rate. Kalau dia konstan rate, maka nilai 1/n itu dia keluar dari integral dx. Makanya nilai n-nya itu dikasih notasi C untuk menandakan kalau dia itu di periode konstan dan dia berlaku sebagai konstanta karena nilainya tidak berubah. Yang berubah adalah dx-nya, jadi delta x ya, kalau kita integralkan. Sehingga rumusnya simple, SS per A dibagi 1 per NC dikali X1 min X2. Itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan, nggak tahu dari X awalnya berapa ya. Misalnya di sini atau di sini bolehlah sama kayak di slide. Diturunkan dari X awal sampai ke X critical di titik C ini ya. Mulai ada satu titik spot kering kalau kita teruskan. Untuk mencari waktu dari awal dari sini sampai ke titik C, sampai ke batas constant rate, sampai hampir terbentuk satu titik kering. Untuk menghitung waktunya adalah kita pakai rumus yang ini. Sedangkan kalau yang falling rate, rumusnya sama, cuma tinggal kita geser aja nih. SS per A sama, bedanya adalah integralnya dx per n, karena nilai n-nya berubah. Nilai n berubah terhadap kandungan air. Makin sedikit kandungan air, makin lambat, makin kecil nilai n. Sama seperti di humidifikasi, nilai HI aksen berubah terhadap nilai H aksen. Kalau ini nilai n berubah terhadap nilai x. X-nya makin kecil, n-nya juga makin kecil. Dia adalah fungsi dari kandungan air. Makanya dia tetap diintegral. Itu aja bedanya. Yang satu di luar, yang konstan rumusnya n-nya jadi di luar karena dia berperilaku sebagai konstanta. Sementara di falling, kalau di falling rate itu dia n-nya sebagai fungsi x, maka ada di dalam integral. Basicnya itu doang sih yang berbeda ya antara constant rate dan falling rate. Jadi sebenarnya rumus yang harus dihafal kalau emang konsepnya sulit dipahami gitu ya. Udah cuma ini doang, min SS per A, delta X, delta T. Itu doang yang perlu dihafal. Tinggal kalau dia constant rate, N-nya keluar. Kalau falling rate, N-nya dia tetap di dalam integral. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk penurunan rumus kayaknya tidak sekompleks humidifikasi ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut. Nah, ini untuk contoh soal padatan dengan kurva sama dengan digambar akan dikeringkan dari kandungan moisture X1 0,38 kilogram air per kilogram padatan kering ke 0,25. Jadi 0,38 mungkin sekitar sini ya, dekat sama 0,4. Kurvanya berarti kurang lebih di sekitaran sini. Turun ke 0,25 berarti kurang lebih di sini. Dan ini jatuhnya di constant rate. Maka estimasi waktunya tinggal pakai rumus yang tadi ya. Integral T, integral dt sama dengan SS per A 1 per RC atau NC
integral dx 1 x 2 ya. Berarti kan T sama dengan SS per A seper NC X1 min X2. Kalau minusnya nggak kita pakai ya. Kalau kita pakai minusnya X2 min X1. Karena waktu nggak mungkin negatif ya. Oke, SS per A-nya ada di soal 21,5. Kalaupun nggak ada, sebenarnya dari data data eksperimen kita bisa dapat nilai SS. Kita timbang aja sampai masa konstan, itu adalah SS. A-nya tinggal kita hitung ya luas permukaan daripada tanya, tergantung dia bentuknya apakah bulat, kotak, segitiga, X, L1, L2. Tergantung bentuk, tinggal kita hitung. Atau kalau dia tidak beraturan, kalau di ujian tentu bentuknya beraturan ya, bukan tidak beraturan, karena konsepnya itu untuk memahami cara menghitung waktunya, bukan kita mau cari kalau luasnya bentuknya asal-asalan atau tidak berwujud, cara ngitungnya gimana itu tidak kita pelajari ya. Tinggal SS per A-nya 21,5, RC-nya tinggal kita baca ya. Ini kan R-nya atau N-nya ya. Sumbu Y adalah N-nya. Baca di sini. Nah, ini kita dapat sekitar 1,2, nggak tahu ini skalanya per 0,2 ya. Berarti ini 1,4, sekitar sini garis ini 1,4, 1,5 udah lewat, 1,5 sekian lah. Nah, kita ambil aja 1,51 kali. Kalau mau lebih akurat pakai penggaris ya. 1,51, X1-nya 0,38, X2-nya 0,25. Kita hitung 1,85. Ada yang mau ditanyakan untuk yang constant rate? Kalau constant rate pakai data percobaan ini gampang banget sih untuk perhitungannya ya. Silakan Muhammad Denny kalau ada yang mau ditanyakan. Bapak sih yang menanya, untuk SS per A itu apakah selalu nilainya 21,5 ya, Pak? Enggak, tergantung padatanya. Oh, Enggak oke, terima dicontoh, kasih, Pak. disederhanakan langsung aja 21,5. SS itu kan masa padatan kering ya. Ini masa padatan kering. Kalau aktualnya kalian punya padatan basah, kalian oven terus sampai masanya konstan. Nah, itu nanti kalian dapat masa padatan kering. Kalau A, kalau bentuknya kotak ya hitung aja ya, volume sih luas permukaan kotak, atau kalau dia bentuknya plat lembaran, kita hanya mengasumsikan dia cuma punya satu muka di atas ya, berarti ya cuma satu plat ini ya, panjang kali lebar. Jadi tergantung tergantung wujudnya sebetulnya kalau nilai A. Jadi kalau beda bentuk, beda beda masa, ya akan beda nilai SS dan A-nya. Cuma kalau di soalnya udah langsung diketahui 21,5 ya. Kalau nggak pun kan bisa dihitung ya, tidak tidak kompleks perhitungannya untuk nilai SS dan A. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, jadi untuk perhitungannya, rumus dasarnya adalah T sama dengan SS per A integral dx per N. Tergantung ini kalau falling rate, kalau constant rate karena N-nya konstan maka dia keluar ya. SS per A kali NC atau RC X1 min X2. Atau kalau mau pakai minus X2 min X1.
sama aja. Ini adalah rumusnya untuk hitung waktunya yang dibutuhkan. Ini kita sedang hitung yang di constant rate dari B sampai garis manapun selama dia masih di range dari B ke C. Selama kita hitungnya range-nya dari B ke C, maka kita pakai rumus ini. Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau mau dicerna-cerna dulu boleh. Ini sudah diterawang-terawang. Jadi kurang lebih seperti itu ya, perhitungannya tidak terlalu kompleks untuk constant rate yang menggunakan data percobaan. Oke, sekarang kalau kita menghitung constant rate menggunakan teori, jadi menggunakan PTC, Predicted Transfer Coefficient. Nah, ini kita menggunakan teori-teori untuk menghitung periode constant rate. Kalau kita tidak punya tools untuk melakukan percobaan, kita bisa hitung karena mau padatan apapun di periode constant rate dia akan berlaku seperti air bebas, seperti air yang tumpah di lantai. Tidak ada hambatan sehingga apapun padatannya, lajunya pasti akan sama. Makanya bisa kita teorikan. Dan untuk mekanismenya ada yang cross, ada yang true. Kalau cross berarti sejajar ya, padatannya gini, kemudian lewat. Atau ada juga yang true, dia nembus seperti di screen conveyor, padatan di atas conveyor dia akan nembus. Di sini yang kita bahas yang cross circulation. Jadi di periode constant rate, di sini kita punya padatan di oven ya, padatan di dalam oven. Di bagian atasnya ada pemanas. Bagian atas ini ada pemanas, dia memancarkan panas dengan suhu TR, sehingga ada panas radiasi dari permukaan panas ini menuju ke padatan yang sedang kita keringkan. Selain itu juga ada panas konveksi dari udara, karena di dalam oven ini juga ada udara mengalir dengan kecepatan udaranya adalah G, mass velocity, temperaturnya TG, humiditas Y. Sehingga ada panas konveksi sebesar QC ke permukaan padatan.
Lalu ada air yang menguap, sehingga uap ini dia akan membawa latent heat ke fase gas atau ke udara. Dan di permukaan padatan kita punya luas A dan temperaturnya di permukaan adalah TS, TS surface. Lalu kita punya ketebalan padatan ZS. Kemudian ada permukaan rata padatan, kita ambil AM ya, yang di samping, bukan yang di atas ya, tapi yang di samping ini ya, AM, luas samping. Kemudian ada tray, karena kan kita naruh padatannya di tray. Tray-nya sendiri itu punya ketebalan ZM. Ini adalah non-drying surface dengan luas permukaannya adalah AU. Dan di bawah juga sama ya, seperti di atas ada gas yang mengalir. Kemudian karena atas bawah sini kan panas, ada udara panas, karena ada di sini ada pemanas, maka tray juga ikut dipanaskan dan ada panas konduksi dari tray menuju ke padatan karena tray kan kering ya, sehingga dia akan lebih, dan umumnya dia plat logam, dia akan menghantarkan panas. Jadi ada panas konduksi dari tray menuju ke padatan. Jadi padatan itu akan dikenai panas radiasi dari plat pemanas seperti di oven. Ada juga panas konveksi dari udara yang lewat di dalam oven dan ada panas konduksi dari tray ke padatan. Jadi ada tiga sumber panas yang didapatkan oleh padatan, konveksi, konduksi, dan radiasi. Dan panas yang diterima oleh padatan ini dihilangkan atau dibuang dengan cara menguapkan sebagian air yang ada di padatan, sehingga temperatur di permukaan akan konstan pada nilai TS. T-nya tidak berubah, karena meskipun dia dapat Q dari tiga paket tadi, dia juga membuang panas berupa panas laten. Dia juga buang panas laten. Ada panas yang dibuang oleh padatan dengan cara menguapkan air. Airnya menguap, uap air ini membawa panas ke udara lagi, dikembalikan ke udara, dibuang ke udara. Sehingga temperatur padatannya itu akan konstan. Jadi sama seperti manusia, kalau nggak kebayang sama kayak orang ya. Orang kalau panas, kepanasan itu akan berkeringat. Keringat itu adalah mekanisme tubuh untuk menyesuaikan suhu tubuh, karena suhu tubuh itu kan ada range normal dia bekerja ya. Kalau temperaturnya terlalu panas maka akan mengeluarkan keringat sehingga nanti badan berkeringat. Nah, keringatnya itu akan menguap, kalau di permukaan itu akan menguap. Sementara ketika keringat menguap, dia akan membawa panas dari tubuh ke udara. Makanya kalau kita keringatan, kemudian kita langsung ke ruangan ber-AC atau kena kipas angin akan terasa lebih segar. Atau kalau habis wudhu, itu akan terasa sejuk karena ada air di permukaan kulit yang menguap. Sementara air yang menguap itu akan membawa panas laten, makanya akan terasa segar. Oke, sekarang kita hitung ya panasnya. Panas total ke permukaan itu ada tiga sumber. Tadi konduksi, radiasi, dan konveksi. Dan kalau panas untuk superheating moisture kita abaikan, maka tinggal sisa NC kali lambda S, nggak ada CP delta T. Dan panas konveksi ke permukaan, rumusnya standar ya, HC TG min TS. Ada juga yang pakai HA, pakai ada A-nya ya, permukaan, tergantung. Ada yang per luas, ada yang tidak pakai perluas.
Tergantung textbook yang kalian pakai, Treble atau MATLAB atau Ginkgo-Please. Tapi kurang lebih overall sama aja sih basic perhitungannya. Oke, ini untuk panas konveksi. Selain ini ya, selain panas dari laju uap ke udara dan panas konveksi, kita juga menghitung di sini ada panas radiasi. Rumusnya sama seperti zaman SMP kalau nggak salah ya, rumus ini. QR sama dengan epsilon ya kalau nggak salah ini bacanya ya. Kali 5,729 kali 10 pangkat min 8 TR pangkat 4 min TS pangkat 4. Temperatur tadi temperatur si plat pemanas dan temperatur di permukaan padatan ya, TS-nya di permukaan padatan. Dan untuk membuat bentuknya sama, maka kita asumsikan, bukan asumsi, kita buat permisalan ya. HR sama dengan ini, tujuannya pure hanya untuk membuat shape-nya itu atau bentuk persamaannya itu menjadi persis seperti di konveksi H delta T ya. Untuk simplifikasi, sebetulnya sama aja sih. Nggak dimisalkan pun ya, cuma biar lebih simpel aja. Kemudian panas konveksi dan konduksi melalui padatan, itu dihitung. Ini seperti di Permas, UK, TG, min TS sama shape-nya ya. Dengan ini kurang lebih formnya sama. UK sama dengan 1/1/HC dikali A per AU tambah ZN per KM kali A per AU tambah ZS per KS kali A per AM. Untuk AU AM tadi sudah dijabarkan ya di gambarnya. AU tuh posisinya di mana, AM yang luas rata drying solid, AU itu yang non drying surface-nya atau permukaannya si tray, kemudian A luas permukaan padatan yang kontak dengan udara tadi. Oke, sekarang dari persamaan NC kali lambda S sama dengan Q tadi, kita bisa ubah ya persamaannya, kita pindahkan lambda S ke sisi Q, sehingga untuk NC-nya atau laju penguapan di periode konstan itu bisa sama dengan Q per lambda S, dengan Q-nya tadi adalah panas total yang diterima oleh padatan. Ada panas konveksi, radiasi, dan konduksi. Berarti Q bisa kita substitusikan dengan form yang ini yang sudah kita sederhanakan ya, biar radiasinya tidak terlalu panjang kita tuliskan dan formnya sama dengan di konduksi dan konveksi. Dan NC punya rumus juga dari koefisien kali driving force, KY, YS min Y.
Sehingga nanti kita bisa menghitung nilai NC-nya ya dari substitusi ini. Oke, sekarang dari persamaan tadi, NC sama dengan panas konveksi radiasi konduksi sama dengan koefisien kali driving force. Kalau pengeringannya di suhu rendah, maka radiasi dan konduksi bisa kita abaikan. Nilainya relatif kecil dibandingkan konveksi. Maka UK-nya kita, UK PGTS kita asumsikan dia mendekati nol. HRTR min TS juga mendekati nol, kita hilangkan. Bukan karena mendekati nol sih ya, karena nilainya relatif lebih kecil, jadi kita abaikan. Sehingga tinggal sisa HC TG min TS. Jadi seperti suhu wet bulb, T permukaan bahan sama dengan TWB dari gas. Kalau di suhu rendah. Kemudian dari rumus ini, kita ubah bentuknya. Nah ini bentuknya seperti di humidifikasi ya. TG min TS sama dengan lambda S HC per KY YS min Y. Oke, jadi rumus inilah yang bisa kita gunakan untuk menggantikan nilai NC yang ada di rumus untuk menghitung laju periode konstan. Jadi kita bisa gunakan HC lambda S TG min TS. Atau kita bisa juga gunakan KY YS min Y tergantung data mana yang kita ketahui. Jadi dua persamaan ini bisa kita gunakan untuk mensubstitusi nilai min SS per A delta X per N. Nah, N-nya itu kita ganti dengan salah satu dari dua rumus ini. Bisa HC per lambda S TG min TS atau KY kali YS min Y. Ada nggak ya? Oh, ini ada nih ya. Jadi dengan persamaan ini, kita bisa pakai ini. Jadi seper N-nya jadi seper HC TG min TS dibagi lambda S. Lambda S-nya naik ke atas ya. Atau pakai seper
N-nya sama dengan 1/KY kali YS min Y. Jadi bisa pilih salah satu tergantung data yang mana yang kita ketahui itulah yang kita gunakan. Kita masukkan datanya nanti kita dapat nilai T-nya atau theta-nya. Nah, ini kalau kita gunakan cara teori. Memang lebih pusing ya. Secara penurunan jadi lebih kompleks. Apalagi ini kan masih disederhanakan. Masih disederhanakan kita tidak menghitung konduksi dan radiasi. Itu kalau kita perhitungkan maka persamaannya menjadi jauh lebih panjang. Bisa dicoba kalau mau nurunin sendiri ya. Jadi ini rumusnya yang bisa kita gunakan untuk mencari nilai P-nya dengan menggunakan teori. Oke, untuk nilai Hc itu adalah koefisien perpindahan panas bergantung pada sifat aliran gas saat berkontak dengan bahan, tergantung bilangan Reynolds-nya apakah dia laminar, turbulen, atau dia di transisi. Kemudian sifat fisik fluida tidak terlalu pengaruh karena PR tidak berubah banyak. Dan bila tidak ada data Hc dari percobaan kita bisa estimasi. Untuk nilai H-nya di constant rate tergantung udaranya tegak lurus atau paralel. Kalau laju udaranya paralel dengan permukaan, kita bisa pakai H sama dengan 0,0204 kali GS pangkat 0,8 untuk satuan SI atau kalau British unit pakainya 0,0128 dengan syarat udaranya harus di range 45 sampai 150 derajat Celcius temperaturnya, lajunya di 2450 sampai 29.300 kilogram per jam meter persegi. Atau kalau yang BU-nya ada pakai yang bawah ya 500 sampai 6.000. V-nya 0,61 sampai 7,6 meter per second atau 2 sampai 25 feet per detik. Itu kalau eh, lajunya paralel ya. Tapi kalau tegak lurus atau yang true itu hanya 1,17 kali GS pangkat 0,37. Kalau range udaranya di 3.900 sampai 1.9.500 kilogram per jam meter persegi atau V-nya 0,9 sampai 4,6 meter per detik. Atau kalau di textbook lain
Untuk laju udara tegak lurus itu hanya 24,2 kali GS pangkat 0,37. Untuk laju udaranya 1,08 sampai 5,04 kg per second meter persegi atau V-nya 0,9 sampai 4,5 meter per detik. Mungkin agak bingung ya kalau penurunan rumus doang. Oke, ini ada contoh soalnya. Sebuah material granul dikeringkan di sebuah pen, ukurannya 0,457 kuadrat meter kubik, kedalamannya 25,4 milimeter, dimasukkan dalam pen sampai 25,4 milimeter. Bagian samping dan bawah dianggap terinsulasi, jadi hanya lewat atas transfer panasnya. Transfer panas melalui konveksi dan udara mengalir secara paralel terhadap permukaan pen. Kecepatannya 6,1 meter per detik. Udara suhunya 65,6, humiditas 0,01 kilogram air per kilogram udara kering. Punya TWB 28,9 Celcius, densitas 1,037 kilogram per meter kubik. Estimasikan laju pengeringan untuk periode laju konstan. Ya mau tidur. Jangan buta face. Iya. Kalau namanya kamu. Belum belum. Oke, untuk pengerjaannya kita bisa pakai rumus yang NC sama dengan HC per lambda S, TG min TS. Untuk nilai H 0,0204 kali GS pangkat 0,8. Ini dari rumus di slide sebelumnya ya. Karena kalau kita lihat di soalnya kan dia udaranya mengalir paralel. Kita pakai rumus yang ini 0,0204 GS pangkat 0,8. Kita pakai yang satuan internasional. Kemudian rumus NC sama dengan HC per lambda S TG min TS ini dari penurunan sebelumnya. Jadi panas penguapan itu sama dengan panas konveksi karena tadi kita abaikan panas konduksi dan radiasi. Jadi rumusnya simple, cuma NC sama dengan HC per lambda S TG min TS. Sekarang kita cari nilai H-nya dulu. Untuk mencari nilai H kita butuh nilai GS. Maka GS-nya kita cari dulu dari laju gas dan densitas. Lajunya di sini ada ya.
kecepatannya 6,1 meter per detik. Densitasnya adalah 1,037 kilogram per meter kubik. Kemudian kita convert dari meter per detik ke jam ya, per jam. Kali 3.600, karena jamnya di bawah ya, per detik harusnya kan dibagi karena dia di bawah jadi kali ya. Kali 3.600, maka dapat 22.770 kilogram per jam meter persegi. Itu adalah nilai GS-nya. Kalau kita lihat nilai 22770, mana tadi? 22770 itu masih di range, sehingga kita bisa gunakan persamaan ini ya, 0,0204 itu bisa kita gunakan. Nilai GS-nya kita masukkan, sehingga kita dapat nilai H-nya 62,45 watt per meter persegi Kelvin. Nilai H ini kita masukkan ke rumus NC. Kemudian nilai lambda S kita dapatkan dari steam table. Jadi kita cek TS itu pada TWB ya. Dia ada di 28,9. Ada nggak di soal? Ada kan ya TWB? Karena tadi ya kalau konveksi kita TS sama dengan atau mendekati TWB. Jadi kita ambil TS-nya adalah 28,9 sama dengan TWB-nya. TS-nya 28,9. Ini kalau cari di steam table dapat 2433. Oke, sekarang nilai HC-nya sudah ada dalam 2,45. Lambda S kita dapatkan karena TS ya tadi, suhu di permukaan dia jenuh dengan air. Tinggal kita masukkan nilainya, cari di steam table 2433. Lalu TG min TS. TG-nya dan TS ada di soal ya. Temperatur udara ini 65,6. Dan tadi kan TS-nya kita anggap sama dengan TWB. Karena di permukaan dia jenuh. 28,9 sama ya dengan di sini TS 28,9. Di sini kita kalikan dengan 3.600 karena sebelumnya kita pakai watt ya, joule per second, kita ganti menjadi, kita convert ke jam. Makanya kita kali 3.600 sehingga kita dapatkan nilai laju totalnya adalah dari 3,39 yang kita hitung NC-nya masih per meter persegi, kita kalikan dengan luasnya. Tadi luas P-nya adalah 0,457 kali 0,457. Sehingga kita dapatkan laju totalnya NC dikalikan dengan A itu adalah 0,708 kg air per jam. Ada yang mau ditanyakan?
Silakan ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Oh, udah lewat ya? Oke, kita lanjutkan lagi besok pagi ya. Untuk absen hari ini tidak ada absen, nanti saya absenkan semua ya. Oke, eh, cukup mungkin untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.